Islam. Tolong kawan-kawan, siapa yang bisa menelepon Polda? Kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, siapa yang bisa menelepon polisi? Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Jalan Binjai, kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, tolong Pak Polisi. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan, tolong siapapun tolong kawan-kawan. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Pengertian akan ada keseimbangan seperti balance begitu ya. Saya ulang-ulang bercerita bahwa saya pernah melaporkan Julius HMC itu ke Polda Jatim ya di Surabaya itu. Waktu itu beruntun YouTuber Kristen ditangkap ya. Mulai dari MKC, kemudian Manubulu, kemudian si Rudi Simamora ini, anak Batak ini ya, ini baru keluar penjara ini saudara ya, sudah bikin masalah lagi ya. Dan pagi hari ini saya mau menanggapi mengenai apa yang 1-2 hari ini ramai di internet saudara, yaitu masalah Rudi Simamora atau anak Batak ya, yang rumahnya itu dikatakan dikepung oleh massa dari Muslim, lalu kemudian Rudi Simamora ini berteriak-teriak di TikTok untuk meminta pertolongan polisi agar polisi mengamankan dirinya ya dan keluarganya seperti itu saudara ya. Kita harus cek audio dulu saudara ya, mudah-mudahan audionya bagus ya. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Oh, audionya bagus ya. Ya, baik. Jadi itu yang terjadi, saudara. Saya menonton beberapa kanal YouTube yang membahas mengenai itu. Dan di salah satu kanal YouTube saya melihat live, akhirnya ditampilkan live TikTok daripada Rudi Simamora ini, di mana dia berteriak-teriak minta tolong ya, sambil berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu kemudian dia berkata, Pak Polisi tolong saya, Pak Polisi tolong saya lagi dikepung ini di kilometer berapa begitu, jalan arah Binjai atau apa, saya tidak tahu saudara ya. Ya, itu di Sumatera Utara. Nah, ada beberapa catatan penting saya mengenai kasus Rudi, anak Batak ini. Yang pertama saudara, sebagaimana saya sudah sampaikan dalam video saya yang beberapa hari lalu, yang membahas mengenai siapa namanya itu, Nora ya, Nora Aritonang ya, yang dilaporkan ke polisi, dan saya berkata tidak perlu dilaporkan ke polisi ya, karena kalau si Nora Aritonang ini dilaporkan ke polisi, nanti giliran YouTuber Kristen itu akan dilaporkan ke polisi atau akan bermasalah lah begitu ya. Dan saya sudah bisa memprediksi itu. Dan setelah Nora Aritonang ini laporkan ke polisi, ya maka kemudian ada masalah dengan Rudi Simamora ini, yaitu anak Batak ini saudara ya. Jadi tanggapan saya yang pertama-tama adalah
seharusnya masalah apa namanya debat antara agama ini nggak usah melibatkan polisi ya. Nah ini khusus untuk yang Kristen saudara ya. Karena kalau saudara melapor ke polisi, kita ini minoritas ya. Mereka mempunyai sumber daya, kekuatan, resources lebih banyak ya, dan akses lebih banyak kepada pejabat-pejabat ya, kepada kepolisian dan lain sebagainya, sehingga jangan ada keadilan. Pengertian akan ada keseimbangan seperti balance begitu ya. Saya ulang-ulang bercerita bahwa saya pernah melaporkan Julius HMC itu ke Polda Jatim ya di Surabaya itu. Waktu itu beruntun YouTuber Kristen ditangkap ya. Mulai dari MKC, kemudian Manubulu, kemudian si Rudi Simamora ini, anak Batak ini ya. Ini baru keluar penjara ini saudara ya, sudah bikin masalah lagi ya. Jadi Rudi Simamora ya. Kemudian saat itu juga Pak Grecia Pelo. Ya, maka saya melaporkan Julius sebetulnya dengan satu misi agar ada keseimbangan, agar ada keadilan. Karena di pihak Islam, kalau kita mau perkarakan semua seperti Donditan, Ustadz Kainama, seperti Zuma, itu kena semua itu. Mereka itu penistaan agama Kristen. Mereka bilang Alkitab Kristen palsu, mereka bilang Yesus menikah, dan terutama siapa namanya itu, si Julius HMC dulu itu dia memaki-maki Tuhan Yesus, dia menampilkan alat kelamin bahkan di thumbnail YouTube itu. Jadi mereka jauh lebih banyak sebetulnya kalau mau apa namanya dilaporkan dan mau ditangkap gitu ya. Semua itu tangkap. Sedangkan dari pihak Islam seperti HMC itu, Julius itu dibiarkan memaki-maki Tuhan Yesus di YouTube dia, saudara. Maka saya melaporkan agar ada keadilan. Ya, jangan hanya tangkap yang Kristen, yang Islam kenapa nggak ditangkap begitu? Dan waktu itu juga saya memang ada tujuan kalau sampai Julius tersangkakan dan ditangkap, itu bisa menjadi daya tawar untuk Pak Grecia Pelo ya, seperti itu ya. Kalau bisa ya win-win solution lah ya. Ya kita kalau mau lepas ya lepas begitu ya, kita bebaskan begitu ya. Kita tarik laporan masing-masing begitu. Dan laporan saya itu saudara tidak pernah saya tarik. Dan harusnya itu sudah naik ke tingkat penyidikan. Dan Julius harusnya sudah ditersangkakan, tapi pengacara saya berkata, entah kenapa polisi di Polda Jatim itu tidak melanjutkan kasus ini. Saya tidak tahu kenapa, saudara ya. Nah, itu tujuan saya melapor Julius dulu, saudara. Bukan tujuannya mau karena dia menista maka saya harus melapor. Bukan itu sih sebetulnya. Lebih kepada masalah keadilan. Jangan hanya tangkap yang Kristen, gitu ya. Yang Islam begitu banyak menghujat tidak ditangkap. Ya, seperti itu, saudara ya. Nah, pada dasarnya saya tidak setuju ya lapor-melapor seperti ini, karena kalau Anda orang Kristen ikut lapor-melapor seperti ini, maka yang lebih banyak rugi saya percaya sekali yang Kristen ya. Kalau Anda lebih banyak rugi yang Kristen, ngapain melapor? Ya, ngapain melapor? Ya. Ya. Nah, di video yang membahas siapa namanya Nora Aritonang itu yang menghujat Tuhan Yesus ya. Saya sudah bilang ya, lebih baik itu yang melapor ya. Itu kalau orang Kristen, bahkan di video yang membahas Ratu Entok juga itu ya, Ratu Entok ya. Saya bilang lebih baik kalau ada orang Kristen yang melapor, lebih baik menarik laporannya, itu tidak perlu yang seperti itu ya. Ya, dan sudah kelihatan sekarang ya, Rudi Simamora ini memang tidak ditangkap polisi, saudara ya. Rudi Simamora ini tidak ditangkap polisi, tapi dikepung oleh massa Islam, ya, massa Muslim mengepung rumahnya. Lalu Rudi Simamora ini teriak-teriak di live TikTok-nya untuk minta polisi datang mengamankan dia, dan dia sudah diamankan polisi saat ini. Sudah diamankan polisi saat ini, saudara. Jadi
Ya, kelihatannya yang mengepung rumahnya itu tidak akan diam. Pasti mereka akan membuat laporan mengenai apa-apa yang dikatakan oleh anak Batak ini ya, yaitu Rudy Somamora ini di dalam live TikToknya ya, yang memang dari aspek hukum itu memang ada unsur ya, ada unsur penghujatannya, saudara, seperti yang dulu juga dilakukan oleh oleh Rudy Somamora ini. Lalu kemudian dia ditangkap polisi, lalu diperkarakan, lalu kemudian masuk penjara. Dan ini sebetulnya dia baru keluar penjara, ini mungkin baru 1 tahun lah di luar ya. Dia baru 1 tahun di luar. Nah ini bisa masuk lagi ini saudara ya. Tetapi saya tidak mau soroti itu saudara ya. Jadi catatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar teman-teman sahabat Unirifa, sahabat Bamtri, sahabat Julius? Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Kali ini Unirifa hadir kembali untuk Tara. Tuh, kelihatan kan? Apa kabar? Unirifa hadir kembali untuk menampol atau mereaction video yang beredar terkait tentang diskusi lintas agama. Lapor-melapor masih sangat menjadi satu yang sangat viral di kalangan apologet Kristen dan Islam, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya ini bukan viral ya di kalangan kita. Ini sudah menjadi konsekuensi dari dulu. Kita selalu sudah bilang dan soundingkan bahwa diskusi lintas agama ini mau dia bawa kemana arahnya dan tujuannya ya. Kalau saya sendiri sudah mengatakan bahwa saya berusaha seakademik mungkin. Karena saya adalah seorang yang hadir dari kalangan emak-emak, militan, emak-emak, kemudian masuk ke ranah akademik untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Diskusi-diskusi yang saya lakukan semua terpublish dengan indahnya, dan boleh kalian kalau memang menyakiti hati kalian, saya katakan hak kalian sebagai ranah delik umum itu untuk melaporkannya. Tetapi ingat, saya biasanya terbiasa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindak tanduk saya dan argumen saya. Maka ketika saya dipanggil oleh polisi, maka disitulah saya akan membela diri saya. Tidak usah melibatkan orang lain ya teman-teman. Ya walaupun mungkin nanti akan ada pengacara dan segala macam, tapi kembali lagi bahwa apa yang saya lakukan ini saya harus bertanggung jawab sendiri teman-teman. Dan Masya Allah hari ini kita membahas tentang Pak Pendeta MYM yang membahas ketidakadilan menurut Pak Pendeta MYM terkait lapor-melapor dan masuk kantor polisinya para penghujat Islam. Baik, kita akan membahas ini. Saya masih ingat sekitar 3 tahun lalu di mana banyak sekali rasa sakit hati umat Islam atas munculnya beberapa konten kreator dari para murtadin dan juga para polikardos dan apologet Kristen. Di antaranya ada Tan Paragi Sofiatul, kemudian ada MKC, Taipuddin Ibrahim, Paul Zong, ya, ada 3 yang saat ini sangat-sangat terlihat. Ada bahkan ini yang mau kita bahas nih. Kalau Pak Pendeta MYM mengatakan umat polisi di Indonesia ini harus adil, tapi mari kita lihat keadilan itu seperti apa yang dimaksud. Mari kita lihat teman-teman penghujatan dalam ranah apologetika Islam dan Kristen, mari kita hitung mundur ya. Siapa-siapa sajakah orang-orang yang betul-betul menghujat dan betul-betul telah diverifikasi sebagai DPO dan betul-betul viral teman-teman tapi tidak bisa ditangkap. Mari kita sebut beberapa nama. Teman-teman mungkin ingat dengan nama Taipuddin Ibrahim. Saya katakan Taipuddin Ibrahim karena kelakuannya seperti Tai ya. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Karena memang Taipuddin Ibrahim adalah seorang murtadin yang sudah masuk penjara karena penistaan terhadap agama Allah, tapi kemudian kabur ke luar negeri untuk menista agama Islam ya. Bentar kita lihatkan dulu orang ini ya. Jadi kalau kita lihat penistaan-penistaan dari kalangan Kristen itu bukan karena dialektika, monolog ya. Nih. Teman-teman lihat ini adalah si Taipuddin Ibrahim ya. Ini kita lihat kalau kita lihat di sini Taipuddin Ibrahim sedang live sekarang Bang Zuma Peluku Suntur. Apa ini ya, kenyataan Alkitab telah dipasukan oleh Al-Quran. Di muka orang ini ya. Buka satu lagi Muka lowongan orang kerja ini bersama sebagai Jobstreet. saya. Ya, Taipuddin Buluku Suntur ya. Kita jadikan mainan aja orang ini ya. Bagaimana teman-teman? Orang ini menjadi DPO dan kabur ke luar negeri untuk menghujat agama Allah. Perhatikan wajah orang ini ya. Ya. Ini dia orangnya. Alkitab telah dipalsukan. Itu yang kerap Ingat, kali kita perhatikan dengar teman-teman judul yang dia dari buat di sini kekurangan ajaran dia ya. para Ini Roh Kudus apa siapa? entah Kita nggak tahu itu nih bimbingan Roh mu'alaf Kudus atau siapa. ataupun terutama agama sebelah kita yang memang
dasarnya hanya nuduh tanpa bukti. Ayat Saya entah kenapa kalau lihat wajah orang tua ini ada miris dan kasihan ya. Coba lihat, perhatikan tema Jania buat kenyataan Alkitab telah dipalsukan oleh Al-Gurun katanya. Ya, binatang ya. Memang ini dari gurun memang nih orangnya. Jadi kalau kita bicara dampak sekarang ini yang kita lihat dialektika lintas agama menimbulkan rasa sakit hati dari banyak pihak, itu dampak. Tapi kita tidak melihat bagaimana sebab. Jangan lihat akibat dulu, lihat sebabnya. Siapa orang ini? Orang ini lebih dulu hadir daripada Unirifa. Ya, orang ini lebih dulu hadir untuk mengkhianati negara kita tercinta ini dengan kabur ke luar negeri untuk menghujat agama Islam dengan terang-terangan. Ini satu. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan ini teman-teman? Kita lihat bagaimana ini ya. Kita pelan-pelan saja, slow saja. Kita coba untuk slow kita pertontonkan ke depan publik keadilan seperti apa yang ingin kalian minta. Oke, kita lihat bagaimana penistaan-penistaannya yang dilakukan oleh, ya kita lihat nih berita ini aja deh. Ya, kita lihat. Yang viral ya. Yang sempat viral. Oke, kita lihat. Kita turunkan bulu kusuntur ini dulu ya. Kita lihat ini dulu. Jadi jangan melihat akibat, lihat sebab. Jadi kalian jangan menilai orang yang sudah berperang, lihat kenapa bisa berperang. Ya, ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman muslim dan non-muslim. Teman-teman kita lihat profil. Ya, ini dia. Profil lengkap Joseph Paul Zhang, nama asli hingga keberadaannya. Ini dia. Sosok Joseph Paul Zhang menjadi perhatian masyarakat setelah viral tentang warga melaporkan dirinya ke polisi karena mengakui sebagai nabi ke-26 melalui forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Ia pun mendapatkan kecaman karena diduga menistakan agama. Atas aksinya Joseph dilaporkan ke Barreskrim oleh Hussein Sahab. Laporan itu terregister ya. Lalu seperti apa profil lengkapnya, simak ulasan berikut. Ya, diketahui Joseph Paul Zhang hanyalah nama akun YouTube dan bukanlah nama sebenarnya. Pria mengaku sebagai nabi penghina agama Islam tersebut diketahui nama aslinya adalah Cindy Paul Surmolyono. Sesuai data perlintasan, ya, sesuai dengan data perlintasan, namanya Cindy Paul Surmolyono Surjo Mulyono, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi. Paul Zhang itu nama akun YouTube, sambungnya. Joseph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkan ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Ya ini ya. Jadi kita tunjukkan saja teman-teman yang memang sudah ternyata dan terbukti menista ya. Lalu bagaimana dengan ini mungkin teman-teman kalau lihat. Ya ini dia. Saya tidak mau mengatakan agama Kristen itu agama penista, ya. Saya tidak mau katakan, tapi saya lihat siapa yang paling banyak menista agama, dari kalangan mana, dan mereka bukan orang kaleng-kaleng. Ada yang bergelar pendeta di antara mereka. Dan ini fakta. Apakah kita harus mengatakan bahwa umat Kristen di Indonesia ini terjolimi, tersakiti? Oh ya, really? Ayolah, jangan melihat akibat, lihat sebabnya, ya. Mari kita lihat bagaimana siapa namanya ini, wanita tua bernama Bulu Kusuntur ya, Dewi pemakan BABA, BIB. Mari kita naikkan teman-teman. Oke, bukan ini. Jadi kalau kita bicara tentang penistaan agama ya, kenal dengan wanita ini teman-teman. Kenal dengan wanita ini. Anda tahu semua wanita ini siapa ya? Ya, Anda tahu wanita ini adalah seorang apologet Kristen. Ya, praktisi agama Kristen dan hidupnya di ruang lingkup keagamaan teman-teman. Ini dia yang menarik ya. Yang ingin saya bahas itu begini. Kalau dari kalangan Islam, para pelaku penista agama misalkannya seperti tertuduh Ustadz Abdul Somad, itu adalah paradigma yang dia imani. Yahya Waloni misalkannya. Ya, sebagai seorang mu'alaf yang keras, bersikap keras begitu ya. Baiklah kita katakan bahwa orang Kristen tersakiti dengan hal tersebut. Tapi apakah Ustadz Abdul Somad menista kekristenan? Tidak. Beliau menyampaikan doktrin Islam. Ya, keyakinan Islam. Tapi kalau kita lihat, yang sengaja menista agama Islam itu yang kabur-kabur ke luar negeri ini diantaranya
bergelar pendeta, pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta Joseph Paul Zhang, ya. Dan bahkan ini wanita ini yang menghina agama Allah ini adalah orang yang hidupnya di ruang lingkup keagamaan, ya, Suntini, ya. Mari kita lihat. Kini muncul kembali sosok wanita yang membuat heboh lantaran membuat konten makan babi. Wanita tersebut bernama Dewi Bulan, wanita parubaya asal Indonesia yang kini tinggal di Amerika. Video itu beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @fakta.indo pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam unggahannya itu, Dewi Bulan mempraktikkan tutorial memakan daging babi supaya halal. Dengan mengenakan jilbab, Dewi mempraktikkan makan babi dicampur mie. Wanita itu lantas menjelaskan tutorial agar makan daging babi halal, yakni dengan membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Tentu saja, klaim makan babi menjadi halal dengan tutorial yang dilakukan Dewi Bulan tersebut tidak benar, sehingga banyak warganet yang mengecam tindakannya. Beberapa kali di akhir video, wanita tersebut menunjukkan kepuasannya mengonsumsi daging babi. Dikutip dari tribunbengkulu.com, ternyata Dewi Bulan memang sering mengunggah konten soal makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Dewi Bulan mengatakan jika babi dan anjing merupakan makanan yang halal, padahal hal tersebut ditentang dalam agama Islam. Dari logat perkataan yang diucapkan Dewi Bulan dalam setiap kontennya, diduga ia merupakan orang Cilacap karena ia berbicara ngapak. Unggahan Dewi Bulan soal daging babi ini pun sontak menuai banyak kecaman warganet. Bahkan Dewi Bulan diramal akan memiliki nasib sama seperti Lina Mukherjee. Seperti diketahui, Lina Mukherjee viral lantaran memakan daging babi sambil membaca basmalah. Tindakannya itu dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh Ustadz M. Syarif Hidayat pada 15 Mei 2023. Laporan itu menuduhkan bahwa Lina telah menistakan agama dengan membuat konten tersebut. Kontennya itu pun kini membawa Lina ke balik jeruji besi. Lina diketahui dijerat pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian ia juga dikenakan pasal 156 huruf A KUHP tentang penistaan agama atas unggahan konten makan kulit babi yang ia lakukan. Ya, ini siapa? Praktisi kekristenan, teman-teman. Dia sering berkumpul dengan para apologet Kristen. Sudah? Masih belum, teman-teman? Masih belum. Mari kita lihat lagi, teman-teman, yang tak tertangkap. Ya, tak tertangkap. Ya, ini dia. Dan mereka keluar negeri, teman-teman. Mereka berada di luar untuk sengaja menista agama Islam. Ya, lihat. Ya, Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia kembali mengguncang dunia muslim dengan data dan fakta akurat. Masih sudah, ini apa ini perempuan ini? Ya, ini lihat ya. Oke. Teman-teman kalau nonton video-video wanita ini, saya punya video penghujatan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Ya, kita punya data-data tentang penistaan terhadap agama Allah. Ini. Nah, jadi Pak MBM mau meminta keadilan. Saya pikir sebagai seorang pendeta, tunjukkanlah ajaran kasihnya. Kami umat Islam ini memang umat yang tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tapi bagi kami harus melawan para penista-penista agama. Rasa marah kepada para penista agama itu adalah hak kami sebagai umat Islam. Itu yang harus dipahami lebih dahulu. Nah, jadi kembali saya mereaction pernyataan sikap saya bahwa saya termasuk orang yang terlapor, teman-teman ya. Saya termasuk orang yang terlapor yang diduga menista agama Kristen karena saya membawa konsepsi Tritunggal dengan analogi kelamin yang mana itu lebih dulu disampaikan oleh Pak Pendeta JJ di debat atau diskusi lintas agama. Ya, artinya itu bukan sesuatu yang baru tapi justru divalidasi oleh umat Kristen sendiri. Justru dengan analogi tersebut saya menunjukkan bahwa itu adalah penistaan kepada Tuhan. Nah, tapi tidak masalah kalau memang saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Kenapa takut? Ya, kita tidak perlu kabur ke luar negeri. Bukankah kita hadir di sini sebagai bentuk kita mencoba meminimalisir penghujatan terhadap agama? Ya, saya hadir ke ruang diskusi ini untuk mengajak diskusi barbar penistaan terhadap agama ke ruang dialektika lintas iman yang lebih akademik. Tapi kalau ternyata saya tergelincir, kenapa saya harus takut untuk ditangkap? Kenapa saya harus takut untuk diadili? Bukankah setiap hukuman harus dijalani, teman-teman? Saya lebih baik ya kalau memang Allah izinkan saya menjalani kehidupan di jeruji besi berat,
Tapi kalau memang itu konsekuensi dan kita sudah sepakat dari awal, saya sudah sepakat dari awal. Saya tahu bahwa konsekuensi menyampaikan kebenaran ini tidak mungkin dicintai oleh banyak orang. Orang-orang yang tidak akan benar tidak akan pernah senang kepada kita. Apalagi pihak-pihak dari kalangan non-muslim yang tahu betapa saya sering menampol kalangan pendebat lintas agama di hadapan saya dengan data dan fakta dalam kitabnya. Jadi teman-teman, keadilan yang diminta Pak MEM itu sebenarnya kita pertanyakan kembali. Keadilan semacam apa? Ketika Gracia Pilo menambahkan hadis, menambahkan perkataan dari tempat yang tidak ada dalam riwayat di dalam Islam. Kemudian ketika itu dilakukan oleh Rudi Simamora, sebagai orang yang beragama, menurut kalian itu boleh atau tidak? Itu saja dulu, kita tidak usah bicara tentang keadilan dari manusia. Bicara tentang agama, menurut agama kalian boleh tidak menambah-nambahi sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab orang lain, sedangkan di kitab kalian saja tidak boleh. Oh, Unirifa kan juga menghujat Yesus. Oke, saya tanya, mana penghujatan terhadap Yesus? Ketika saya katakan saya tidak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, apakah itu penghujatan? Ketika itu datang dari lisan kalian, itu Yusuf Manubulu yang mengatakan bertemu dengan Tuhan yang tangannya bolong. Justru hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Artinya tidak mungkin Tuhan itu cacat. Lalu ketika kalian marah, Unirifa menyamakan Tritunggal yang Maha Kudus dengan kelamin. Ketika kalian sendiri banyak diskusi dengan saya mengatakan bahwa pada mulanya firman bersama Allah. Apakah firman adalah Allah? Yes. Apakah tangan Tuhan adalah Tuhan? Yes. Apakah kelamin Tuhan adalah Tuhan? Yes. Kalian mengatakan Tuhan itu kelamin, lalu kalian katakan saya menista dengan menganalogikan konsep sebagai bentuk cara menjelaskan dalam konsepsi berpikir saya. Itu konsepsi saya, itu hak milik saya dalam memahami sebuah konsep. Bahkan itu lebih dahulu diajarkan oleh pendeta kalian, oleh para orang-orang yang mengaku apologet kalian dari kalangan Kristen sendiri. Kalian mau mengatakan konsep seseorang itu adalah penistaan? Sementara kalian ketika ditanya, apa itu firman? Firman adalah Allah. Lalu analogi ini apakah masuk? Kalau firman adalah Allah, apakah tangan Allah adalah Allah? Yes. Kelamin Allah adalah Allah? Yes. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah apa parameter penistaan dalam agama Kristen ketika kita berdiskusi menggunakan konsekuensi logik, analogi, dan konsepsi kita pribadi. Kenapa kita dihakimi ketika kita mengikuti standar dan parameter umat Kristen? Perumpamaan dalam iman Kristen adalah perumpamaan yang sering menggunakan hubungan suami istri. Contoh, hubungan Tuhan dengan jemaat seperti suami dan istri. Itu tertulis dalam Bible. Persundalan umat Mesir sebagaimana persundalan pengkhianatan umat Mesir dan Samaria. Seperti persundalan seorang Ohola dan Oholiba yang mencintai laki-laki Asyur dengan kelaminnya yang sebesar punya keledai. Pancaran maninya seperti punya zakar kuda. Vulgar sekali bukan? Lalu ketika menganalogikan konsep Tritunggal dengan kelamin ala Pak JJ yang sudah digunakan oleh Pak JJ. Lalu saya ungkap ke publik sebagai bentuk pembuktian bahwa apa yang kalian ucapkan di publik tanpa dasar ilmu pengetahuan itu menghujat agama kalian. Kalian bilang saya menghujat. Itu satu dari saya. Saya tidak perlu pembelaan lah. Kalau memang negara mengatakan saya tersalah, harus ikuti. Bukankah kita diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Jihad fisabilillah adalah berkata benar di hadapan pemerintah. Kemudian ketika pemerintah kita memukul punggung kita dan mengambil harta kita. Bahkan Rasulullah katakan, ikuti saja. Memang kalian bisa melawan. Hanya bisa meronta dan kemudian kufur kepada nikmat Allah. Semoga Allah lindungi saya. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman, penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora, teman-teman. Itu adalah sebuah tindakan memancing. Karena dia monolog. Dia monolog. Bukan menjawab komentar ataupun menjawab pertanyaan. Di live comment. Ya, harusnya dia membuka tempat untuk bertanya. Menaikkan pihak muslim untuk bertanya. Seperti saya yang setiap hari, hampir setiap hari, membuka komal untuk ditanya oleh umat non-muslim. Sebagai apa? Pertanggungjawaban saya sebagai seorang muslimah. Bahkan ketika mereka memaksakan pertanyaan mereka, saya mampu mengkomparasi balik, meluruskan, bahkan saya sering meluruskan iman Kristiani. Bahkan teman-teman harus tahu, Mikana itu pernah saya luruskan, ya. Ya. Mikana itu adalah seorang, saya tunjukkan ya.
sebuah video YouTube. Mungkin mudah-mudahan saya masih menemukan videonya ya. Saya masih menemukan video di mana Mikana pernah diidentifikasi oleh Unirifa ya. Artinya saya hadir untuk meluruskan orang-orang yang kadang sok tahu tentang agamanya, bicara tanpa data. Kita lihat Mikana versus Unirifa. Ini ya. Ini kalau tidak bentar ya. Oh, ini nggak ada Mikana di sini. Ini nggak ada Mikana di sini ya. Kita tunjukkan lagi di mana Mikana pernah saya luruskan. Apakah masih ada atau tidak videonya? Oke, ini dia. Jadi Mikana ini pernah saya luruskan karena dia memiliki paham Sabelius, teman-teman. Artinya saya ini hadir dalam penelitian. Sebenarnya dia sedang mengajarkan sesuatu di sana sih. Oke. Nah, Saya pernah tahu pembalas gitu. Karena kan kalau tampar pipi kiri kasih kanan, kemudian kasih lamusumu, itu seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa Yesus ini tidak akan memerintahkan kalian untuk melawan orang yang jahat atau melakukan perlawanan. Nah, itu mungkin bisa pertanyaan saya, oke, apakah Yesus baik. ini memiliki sifat pembalas dan pendendam atau amarah gitu? Enggak. Tuhan Yesus Enggak. enggak pernah pemarah. Jadi Baca ketika Nahum 1 ayat 2. sebentar dulu. Bentar, Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, jangan mengindikasikan bahwa ketika nanti Tuhan Yesus mau obrak-abrik orang yang berjualan di depan altar rumah Tuhan, Tuhan dibilang dia pendendam, pemarah. No, bukan begitu memahaminya, Bunda. Ya, jadi Ya, kita harus gimana paham cara secara memahaminya? holistik. Memperkuat di ajaran Katolik, saya katakan Bunda Maria Perspektifnya teman-teman kita Kristen. Kami Nabi sampai Wahyu bahwasannya Yesus bukan mencari orang yang baik. Ini belajar. Berupa manusia. Contohnya seperti orang Farisi itu yang ajaran yang 0 umur sampai yang kunci surga ada kunci. Sebenarnya sebelum kematian Yesus. Nah, itu pertanyaan saya kan itu. Nah, kemudian tadi dibawa dalilnya. Enggak, setiap manusia itu berdosa. Dalilnya kitab Mazmur. Nah, yang saya baca di yang 5 Sorry teman-teman ya, saya masih mencari diskusi saya dengan Mikana ya. Di mana saya meluruskan dia karena dia memiliki konsep wanita. Artinya apa? Saya hadir untuk bahkan menunjukkan bagaimana orang Kristen itu tidak mengikuti kaidah Kristen sejati. Dan saya hadir di ruang dialektika ini pertama motivasinya adalah menjawab setiap pertanyaan dari non-Islam. Dan agar mereka tidak menghujat agama Allah. Ya. Nah, tetapi kemudian yang terjadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kita lihat bagaimana kemudian kita lihat Mikana dan Unirifa. Mana dia ya? Ini dia. Ini teman-teman ya. Ini ya, ini buktinya. Kan untuk dihukum. Sementara yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus selama hidupnya dibangkitkan untuk hidup kekal, ditempatkan di langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru, saudaraku, seperti itu. Bagaimana kamu bisa mengimani? Yang menyebut-nyebut Tuhan itu sama seperti Bapa untuk kematian kekal, arah pengantaran kebenaran. Saya tidak. Manusia mati, segala hormat kalau supaya kita selamat. Lah Bapak, kan Bapak. Udah gini saja. Oke, kamu turun dulu ya. Kamu bukan mau bertanya. Loh. Ya. Gimana kamu kan sama lain. Kamu yang bodoh. Ya. Di situ artinya dia kembali bertahta dalam kerajaan surga ya. Ya, selamat malam saudaraku. Hasan. Atau gimana sih? Loh. Oh, Yesus nggak mengatakan. Tidak percaya. Kan. Saya cuma ngatur untuk menggenapi Taurat. Lakukan itu.
ada juga yang Tuhan Yesus. Enggak, Sebentar, teman dulu. Baik ya. pengajaran Masa seorang presiden kamu panggil ajudan? Itu menghina presiden itu. Ya sama seperti Yesus. Kamu bilang dia hanya nabi, itu menghina itu. Sebab dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kamu percaya kepada dia, berdoalah dalam namanya, udah jelas. Di ayat 13 enggak mau kamu tadi bacanya. Kenapa? Takut bacanya ya. Jadi harus meminta dalam nama Yesus ya. Ya, selamat malam Lady V. Shalom. Ya, Kami kan shalom. ingat, ya. Gimana? Kami kan masih ingat saya waktu malam-malam saya naik. Ya, selamat malam Aisyah. Malam. Makasih. Ini siapa ini? Aduh kakak Rifa, ya Allah, ya ampun sampai ganti akun loh kakak ini untuk naik loh. Bukan gitu kakak Rifa, karena gini, Rifa kan menyimpulkan iman Kristen, karena di room saya nggak boleh menyimpulkan iman Kristen. Kalau bertanya boleh, gitu. Ya sudahlah, mau nanya apa? Suara saya nggak kedengaran nih. Saya nanya tentang pemahaman dia bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah. Bukannya itu oneness ya. Itu ikhwan ya. Aduh, nggak Ya kedengaran betul sekali. pula suara saya ternyata. Begini, ya begini saja kakak Rifa. Ya, saya sesuai dengan Alkitab saja ya. Loh, kok kakak bisa menyimpulkan saya begitu? Itulah, nah itulah makanya gini kak, makanya saya nggak suka gitu loh. Ada yang taping saya oneness lah apa. Saya sesuai dengan ini, saya percaya Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi itu satu, itu di dalam Yesus. Karena ketika Filipus bertanya, aduh kakak turun saja lah. Enggak, kakak bilang saya oneness. Enggak. Jadi teman-teman, di sini saya bahkan meluruskan Mikana, membantu pendeta MYM menginjili Mikana. Dah, ini waktu itu saya orang pertama kali, sayalah orang yang pertama sekali mengatakan bahwa Mikana ini adalah oneness. Pada waktu itu dia masih bersekongkol-kongkol dengan Lina Wijaya yang kemudian bertengkar karena ternyata ketahuan mereka berbeda denominasi. Ya, MYM itu pernah mengatakan kalau Mikana ini oneness ya. Ya. Nah, jadi saya membantu. Ini kami umat Islam ini begini. Kami bukan menghujat agama kalian. Kami lebih ke ranah ilmuwan ya. Terus kemudian kalau kita lihat di dalam Pak MYM ya, Muriwalo ya, Pak Muriwali ya Pak MYM itu apa? Muriwali Yanto Matalu gitu ya. Kalau kita lihat dia ini ya versus apa mengomentari Mikana ya. Dia pernah mengomentari dan dia memvalidasi bahwa Mikana itu oneness. Nah, ini dia. Artinya kami umat Islam berusaha untuk seakademik mungkin dalam ranah dialektika, tapi apa yang terjadi? Anak si menista agama itu malah menista agama, tidak dengan ilmu, tidak dengan ranah keilmuan. Nah, ini bukti nih kalau saya ini meluruskan Mikana bahkan nih. Dalam video ini saya ingin kembali membahas mengenai bidat oneness Pentakostalism yang juga saya sudah bahas di dalam video sebelumnya. Dan saya sudah mendapatkan link-link video dan juga rekaman suara yang dikirimkan oleh Pak Bom kepada saya perihal pandangan daripada Mikana ya. Dan setelah saya mendengarkan dengan teliti, memang Mikana ternyata mengajarkan oneness Pentakostalism, saudara, yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dah clear ya teman-teman ya. Artinya
Apa yang kita umat Islam berusaha untuk edukasi publik, bahkan kita membantu orang-orang Tritunggal untuk mengatakan kepada orang Wanes bahwa mereka adalah Wanes. Justru saya orang yang pertama sekali mengatakan Mikana itu Wanes. Artinya kita hadir ke ruang dialektika ini betul-betul full edukasi kepada publik. Ya, tendensi kita bukan hanya sekedar membantah syubhat, bukan hanya meminimalisir penghujatan, tetapi kita hadir untuk mengedukasi publik, untuk memberikan paham bagaimana pandang Tritunggal sesungguhnya, bagaimana apa itu Wanes, Sabelius, kemudian apa itu Unitarian. Itulah saya. Bahkan saya sengaja untuk kuliah demi mendapatkan kredibilitas dalam hak berbicara. Untuk yang saya sampaikan ini betul-betul adalah sesuatu yang ranahnya ilmu. Ya, bukan karena kebencian terhadap agama Kristen. Tapi yang mari kita lihat dalam komal-komal umat Kristen, mereka justru menghadirkan kebencian-kebencian yang sangat merajalela. Ya, penistaan. Kita bandingkan dengan Taipuddin Ibrahim, Suntini, Sofiatul, Tanpa Ragi. Apakah mereka bisa kalian lihat sebagai orang yang betul-betul terpelajar, menghargai agama orang lain? Apakah bisa dilihat seperti itu? Fakta membuktikan kebanyakan dari kalian kabur ke luar negeri menjadi DPO, orang yang menghujat agama, seperti Suntini, Taipuddin Ibrahim, siapa lagi, Paul Zhang, ya, itu fakta. Lalu kami, Bang Zuma masih ada di Indonesia, saya masih ada di Indonesia, ya. Kemudian kami yang kalian tuduh penista agama masih berada di Indonesia, karena kami ingin menghadirkan kenyataan, konsekuensi logik dari apa yang telah kalian lakukan terhadap agama kami Islam. Kalau kita nggak apa. Sebentar kita bahas ini dulu teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh ya bagaimana para apologet Kristen itu mereka akan bermain playing victim teman-teman. Mereka yang menista, kita mereaksi, kemudian mereka yang lapor polisi. Ketika kita lapor polisi balik, mereka katakan apa? Alah, Indonesia ini kan mayoritas. Sorry, saya menghilang ya. Indonesia ini mayoritas Islam. Kita tidak akan pernah ini dapat keadilan. Hello. Pak MEM sudah bilang, kalian melapor, Pak MEM mungkin mengatakan bahwa kalian tidak akan dapat keadilan karena dari sisi tendensiusnya ketidakpercayaannya kepada negara. Tapi sebenarnya bukan itu teman-teman. Karena justru fakta membuktikan penghujatnya lebih banyak daripada kalangan kalian. Ini Nabi Rong ini penista agama ini teman-teman. Pernah nggak dibuka kem ini? Saya kayak gitu. Ya kan? Betul sekali Bang Nabi Rong. Jadi memang yang masuk laporan ke Norak, ya saya panggil Norak aja lah. Yang masuk LP ke Norak dan si Entok. Entok memang ada 5 LP, si Norak ada 2 LP. Memang betul, sama sekali tidak ada hubungannya ini dengan apologet dari manapun. Tidak ada. Kenapa? Para pelapor ini mau saya sampaikan, para pelapor ini adalah saya kenal. Saya mengenal mereka dan saya sudah jumpa dengan mereka. Sudah banyak bercengkrama, bahkan sudah berngobrol-ngobrol dengan mereka gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan apologet sebenarnya. Dasar awalnya mereka melaporkan itu apa? Karena videonya viral. Mereka temukan di sosmed. Bahkan juga banyak yang mengirim kepada mereka ke WhatsApp mereka para pelapor ini. Lalu mereka mengkaji, mengumpulkan bukti-bukti. Ternyata ada deliknya di situ. Maka mereka bergerak untuk membuat LP. Ya, jadi betul kata Nabi Rong memang. Ini jangan sampai kita ikut tergiring-giring begitu loh. Itu giringan mereka. Seolah-olah ini apologet Kristen yang ini. Oh tidak. Bahkan pelapor-pelapor ini nggak tahu, nggak kenal siapapun itu apologet Kristen. Udah saya tanya langsung. Apa kenal dengan ini? Apa ya nggak kenal mereka? Mana sempat mereka? Karena yang pelapor ini kan semuanya praktisi hukum. Orang yang tahu hukum, pengacara-pengacara beken. Iya kan? Jadi mana ada waktunya untuk meneliti. Abang Fendi. Salam. Sebentar Pak Gurning. Ya, sebentar Pak Gurning. Itu fakta yang disampaikan Bang Nabi Rong, betul sekali memang. Saya bukan dengar di mana-mana, saya ketemu dengan pelapornya. Saya tanya langsung coba. Nah, jadi memang tidak ada hubungannya dengan apologet manapun adanya laporan-laporan masuk. Ya kebetulan saja mungkin Norak apologet mereka, kebetulan. Karena memang videonya viral. Kan begitu. Gini Bang Wajah Sumut, sebenarnya si Regar pun karena banyak masukan bilang si ini nama-nama disebut, dibilang udahlah kasih kami sini bukti-bukti ya, karena kami nggak tahu ya bukti-bukti itu gitu. Cuman kan kita nggak mau Pak gitu. Jadi
Siregar itu yang HBB tahu ya, Siregar yang salah satu ya. Ya. Orang HBB itu bilang, udah bukti-buktinya sampaikan sini, nanti kita proses di sini, nanti kita gas dari sini. Ya, tapi kita sebagai apologet nggak mau yang kayak gitu, Pak, gitu. Jadi nggak mau lah, males lah gitu ya. Gitu. Jadi biarkan aja mereka ya mereka gitu. Gitu. Kita nggak mau. Sebenarnya bisa. Kita banyak di rekaman-rekaman di saya banyak kok gitu. Cuman saya pikir gini, kalau kita balaskan, apa bedanya kita dengan mereka, gitu loh. Biarkan saja kita ikuti proses ini, kita hanya bertahan di sini aja, kita bertahan aja. Bagaimana cara membuat teman kita ini bisa tidak diproses, supaya apa? Supaya ada kejelasan hukum yang sama, atau paling tidak kita akan menyeret orang lain yang barengan satu room. Nah itu bukan orang lain lagi ya, yang barengan satu room. Karena kan di sini kasusnya ada 2 orang yang sedang berbicara, gitu. Kalau mau dibilang dua-duanya menghujat, ya berarti dua-duanya sama, gitu, gitu kan. Nah ini harus dua-duanya harus diambil, gitu. Nah seperti itu. Tapi ada Rudi lah, ada Bang Rudi Yohanes di sana, ada sang debater yang nanti bisa kasih masukan-masukan banyak, termasuk kepada pengacara, tim pengacara yang mereka besok ketemulah gitu. Banyak kok yang datang. Gitu. Nah, besok kita mau jumpa kok dengan Rudi Yohanes. Kita udah teleponan. Iya. Iya. Janji. Gitu. Oke. Cukup. Bisa saya bertanya? Boleh, Pak, boleh. Pak Gording, silakan. Nah, begini saya tinggal di Malaysia kan. Berarti Mekinya Sarah. Oke, teman-teman dengar ya. Ini semua saksi mendengar ya. Ya, nanti kamu saya layangkan gugatan. Bahasanya saya nanti roomnya kena rungkat. Iya loh. Ini saya rungkat sekarang. Nggak usah sosokan. Enggak, saya rungkat sekarang. Oke, saya turun, saya rungkat. Kita masuk substansi aja. Satu, saya rungkat sekarang. Ya saya. Dua, saya rungkat sekarang. Oke, saya cabut, saya rungkat sekarang. Oke. Saya cabut ya. Itu emailnya saya tunggu gugatan kamu dengan si penjilat Mekinya Joshua Tewu itu. Loh, tadi kamu bilang saya, bukan Joshua Tewu. Kalian nggak usah. Kamu jangan melakukan pembelaan. Kamu nggak usah fitnah saya di belakang. Kamu mau debatnya sama saya? Merasuki kamu ya. Aku nggak habis pikir ya. Kenapa kalau udah ini ibaratnya kayak maling, dia selama ini udah menutup rapat ya, menutup rapat masa lalu. Nomor dia, tidak tahu nomornya dia dari si Leo. Aku nggak minta nomor itu. Cuman aku lupa siapa. Ya itu sekelumit video-video yang bisa kita tampilkan teman-teman. Kita bisa menilai mana yang betul-betul edukasi publik, mana yang mereaction, mana yang menampol, dan mana yang hanya menjual agama, dan mana yang tujuannya betul-betul menghujat, memprovokasi. Kalian tahu kan nama-nama mereka, diantaranya ada Taipuddin Ibrahim, Paul Jong, kemudian ada Suntini, kemudian kita lihat Sophie Kutul ya, kemudian ada lagi beberapa orang-orang dari kalangan Tritunggal yang sengaja untuk menghujat agama Islam tanpa ragi, Christian Prince, banyak sekali. Mereka merasa bahwa mereka terzolimi, padahal mereka memulai, kemudian mereka ketika kita reaksi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka merasa terintimidasi, merasa minoritas tertindas karena mayoritas. Padahal kalau kita bicara tentang hujatan, ini lagi terakhir ya, saya tunjukkan. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian.
Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih itu kajiannya dalam, itu tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Tuh ayat. Ya, itu dia teman-teman, sekelumit dinamika di lintas iman. Saya pernah hampir 2 kali berhenti menjadi apologet teman-teman, karena saya pernah berpikir bahwa saya menciptakan monster seperti kiamat. Tapi saya pikir ada atau tidak ada pun saya, mereka tetap ada. Mereka tidak ada, para penista agama ini ada. Lalu kenapa saya harus berhenti untuk membela agama Islam? Lalu untuk apa saya harus berhenti dengan karakteristik saya yang seperti ini? Saya tidak perlu berubah menjadi Rifa yang lain, tapi saya hanya perlu memperbaiki akhlak saya. Saya harus memperbaiki bagaimana cara penyampaian yang sesuai dengan bil hikmah. Walaupun kemudian saya harus menampar bolak-balik muka-muka tembok penista agama Islam. Itu adalah hak saya sebagai muslimah. Kembali lagi bahwa biasanya kalau kita menampar para penista agama Kristen, ya penista agama Islam maksudnya dari kalangan Kristen, biasanya yang tertampar adalah mereka yang seagama dengan mereka. Kenapa? Saya menggunakan ajaran, bukan menggunakan personal. Karena memang kita menggunakan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka, dan itu pun kita pertanyakan kepada mereka. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Pak MYM, gimana ya? Bukan keadilan yang tidak ada, Pak MYM. Tetapi rata-rata memang kebanyakan penista agama itu datang dari agama kalian. Penista agama itu datang dari para pendeta kalian. Pendeta Taifuddin Ibrahim, M. Kucluk yang Anda bela, penista agama. Sudah jelas-jelas mereka penista agama dan Anda masih membela mereka. Artinya apa gunanya beragama kalau ada penistaan terhadap agama orang lain pun dibela? Kalau kami umat Islam ketika kami katakan Tuhan kalian mati, apakah itu penistaan? Bukankah kami menyampaikan apa yang kalian imani? Ya makanya saya masih menunggu jawaban umat Kristiani, para petinggi-petinggi gereja untuk menentukan apa sih parameter penistaan agama dalam Kristen. Ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, semoga kita tidak terprovokasi. Mari kita bertengkar dalam ranah dialektika dengan apa perang argumen saja dan tidak akan terjadi kerusuhan. Tapi yang sabar ya mendengarkan diksi-diksi yang pedih ketika kebenaran itu diungkap. Kalau tidak sepakat kalian, jangan kalian katakan kami salah dan bidat. Kalau memang yang kami sampaikan benar, kenapa harus menolak? Kenapa harus mencaci? Kalau yang kami sampaikan itu benar, kenapa harus memaki dan mempolisikan kami? Kalau kalian tidak mampu membantah argumen kami, tidak perlu kalian polisikan. Kenapa? Karena saya masih percaya dengan keadilan di negeri ini. Walaupun banyak yang terkriminalisasi, saya percaya keadilan Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.